Mari di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja supaya bisa bantu kamu bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang cara mengatasi perang harga. Perang harga itu merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan oleh pengusaha, baik pengusaha berpengalaman maupun pengusaha yang baru merintis. Strategi ini merupakan strategi yang kurang sehat, nggak cuma kurang sehat bagi pasar, tapi juga kurang sehat bagi bisnis kita sendiri. Cuma seorang pengusaha yang bisnis sudah besar biasanya memiliki alasan tersendiri ketika melakukan strategi ini. Hal ini berbeda dengan para pengusaha yang baru merintis usahanya. Kebanyakan dari pengusaha pemula melakukan strategi ini hanya agar barangnya laku. Perusahaan besar ketika melakukan strategi perang harga ini umumnya dikarenakan ingin melakukan penetrasi pasar untuk merebut pasar dan kelebihan stok barang. Strategi perang harga merupakan strategi tercepat untuk menghancurkan bisnis kamu. Itulah sebabnya strategi ini merupakan strategi yang kurang sehat. Kebanyakan perang harga itu terjadi pada produk-produk red ocean yang sangat minim diferensiasi, sehingga nggak ada pembedanya. Tapi hal tersebut bisa diatasi dengan cara fokus kepada masalah market kamu. Misalnya, kamu berjualan kaos. Produk kaos ini kan merupakan produk red ocean, karena gampang banget kan kamu nemuin berbagai penjual kaos. Nggak offline aja, online pun banyak. Maka kamu bisa sedikit mengubah fokus bisnis kamu. Kamu bisa menargetkan para pecinta kucing, lalu kamu menjual kaos-kaos bertema kucing. Tapi nggak sampai di situ, kamu juga bisa menjual makanan kucing, pakaian untuk kucing, kandang kucing. Media sosial kamu pun bisa kamu isi dengan semua informasi tentang kucing, seperti cara merawat kucing, tips ketika kucing sakit, dan sebagainya. Itu tadi salah satu contoh cara untuk mengatasi perang harga. Saya punya beberapa tips lain dalam menghadapi strategi ini, antara lain tekanlah biaya operasional. Cara ini dilakukan untuk menekan harga. Dengan menekan biaya operasional, kamu bisa tetap untung meskipun harus menurunkan harga. Lalu kemudian pertahankan harga. Nggak selamanya sebuah bisnis bisa melakukan strategi ini. Salah satu cara untuk menghadapi strategi perang harga adalah kamu mempertahankan harga, sehingga ketika suatu saat pesaing kamu menyadari bahwa strategi perang harganya itu nggak berhasil, kemungkinan dia akan mulai menaikkan kembali harganya. Cara berikutnya adalah ciptakan second brand. Salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk menghadapi strategi ini adalah dengan membuat second brand. Sebagai contoh, strategi yang dilakukan oleh Danone yang menciptakan brand Fit, padahal sudah ada brand air mineral yaitu Aqua. Strategi ini juga diterapkan oleh BBK Electronics. Perusahaan ini menciptakan brand Realme, padahal mereka udah punya brand Oppo dan Vivo. Cara berikutnya untuk melawan strategi perang harga adalah meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan itu sangat penting di mata konsumen. Banyak konsumen yang nggak jadi beli cuma karena kualitas layanan yang buruk. Padahal harga barangnya itu murah. Sebisa mungkin tingkatkan kualitas layanan dan ungguli pesaing kamu dari sisi layanan. Cara berikutnya adalah melakukan riset customer. Lakukan riset terhadap konsumen kamu untuk mengetahui kebutuhan mereka dan berapa persen konsumen kamu yang memang nggak terlalu sensitif terhadap harga. Fokus aja pada konsumen yang memang nggak sensitif terhadap harga. Cara lainnya adalah menambahkan nilai tambah.
Kamu bisa menambahkan nilai tambah pada tempat jualan kamu atau produk kamu. Misalnya, kamu pemilik restoran. Kamu bisa nambahin tempat bermain anak atau nambahin wifi. Cara lain berikutnya adalah menambahkan iklan. Jadi tambahkan kegiatan iklan agar konsumen dan calon konsumen kamu itu semakin kenal sama kamu. Sehingga ketika ingin membeli, mereka akan memilih membeli dari kamu. Lalu tonjolkan satu benefit. Pilihlah satu benefit yang kamu punya. Misalnya kamu itu pemilik bengkel sepeda motor. Kamu punya benefit berupa banyaknya merek ban yang bisa kamu sediakan dari berbagai kualitas dan merek. Kamu bisa tonjolkan benefit tersebut, baik di slogan maupun di iklan. Kemudian membangun brand. Bangunlah brand, sehingga ketika masyarakat memikirkan salah satu jenis produk yang kamu jual, mereka akan terpikirkan merek kamu. Contohnya yang dilakukan oleh teh botol Sosro. Ketika orang ingin minum teh kemasan, mereka akan berpikir merek teh botol Sosro. Atau contoh lain adalah tolak angin Sido muncul. Ketika orang kurang enak badan karena masuk angin, maka yang terpikirkan adalah produk tolak angin milik Sido muncul. Perang harga itu memang salah satu cara ketika kamu berfokus untuk menghabiskan stok produk kamu. Namun cara ini juga merupakan cara tercepat untuk menghancurkan bisnis kamu sendiri. Bukan cuma bisnis orang lain tentunya. Tapi bukan berarti strategi ini nggak bisa kita hadapi. Kamu bisa menghadapi strategi perang harga ini dengan 9 cara yang udah saya kasih tahu di konten ini. Apapun bisnis kamu, semoga bisnis kamu tidak terjebak dengan strategi ini. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara mengatasi perang harga. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.